Nah, kalau kita perhatikan di bagian analisis ada kontur-kontur seperti ini, itu merupakan hasil dengan menggunakan finite element method ya, atau metode elemen hingga yang selanjutnya kita singkat dengan FEM ya. Nah, di proses desain ke proses manufaktur ada berapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, di proses desain itu perlu dulu yang namanya design need atau kebutuhan desain ya, sehingga selalu di sintesis itu ada kebutuhan desain dan ujungnya ada konsep dan utilisasi desain. FEM ya, merupakan salah satu metode numerik ya. Jadi aplikasi dan kegunaan dari FEM ini telah luas. Singkatnya metode elemen hingga itu atau FEM, sini kita singkat dengan FEM, adalah solusi untuk masalah fisik secara numerik. Nah, bisa kita gambarkan di sini bahwa FEM itu caranya dengan membagi struktur atau sistem menjadi beberapa elemen. Nah, elemen-elemen nanti dihubungkan di nodalnya. Seperti pin-pin yang saling mengikat satu sama lain. Nah, dengan menggunakan FEM ini nanti kita akan memperoleh satu set persamaan aljabar linear yang simultan. Kalau kita tinjau dari derajat kebebasan bahwa ada derajat kebebasan itu yang tak terhingga atau sistemnya kontinum, jadi dia infinite. Tapi kalau yang di FEM itu ya kebebasannya finite, ya terbatas. Ya, inilah asal mula nama ya, istilah finite element method itu diambil ya, karena berhingga. Nah, seperti sebuah lingkaran dengan jari-jari R ini, bagaimana cara kita menghitung kelilingnya? Maka kita bisa menggunakan segmen-segmen garis ya, seperti ini. Nah, satu segmen garis ini disebut dengan satu elemen. Elemen ini dengan elemen tetangganya itu dihubungkan di nodal-nodalnya. Nah, gabungan elemen-elemen ini disebut dengan mesh. Nah, bagaimana cara kita menentukan persamaan satu segmen ini? Nah, kita lihat di sini ya. Ini kan ada sudut theta. Ini jari-jari R, sudutnya theta. Nah, kalau kita bagi dua nih kan ini R sin theta per 2. Dua kalinya berarti 2R sin theta per 2. Theta itu sendiri adalah 2pi bagi N. N itu adalah berapa jumlah segmen ini atau berapa buah elemennya. Nah, ini kita masukkan ke sini atau kita substitusi ke sini, maka diperolehlah H itu sama dengan 2R sin pi per N. Lalu kalau kita ingin menggabungnya menjadi panjang keliling ini, maka berarti panjang H ini dijumlahkan sebanyak N elemen, maka diarti H-nya dikali dengan N, maka dapat P-nya adalah 2NR sin pi per N. Itu ada errornya kita estimasi dengan kus ini dikurang dengan H ini. Nah, kus ini kalau kita lihat dia adalah R kali theta. Theta itu sendiri 2pi per N. Jadi yang ini kita namakan dengan variabelnya SE. Maka SE itu sama dengan 2πr per N ya, dikurang H nih, H-nya ini. Nah, maka total errornya adalah sebanyak ini, banyak N elemen nanti dikali, maka 2πr per N dikali N adalah 2πr, yang H dikali N sama dengan P. Nah, total error 2πr dikurang P. Nah, untuk N tak berhingga P-nya sama dengan 2NR kali V per N. Kenapa? V per N. N-nya tak berhingga berarti sudut sinnya kecil sekali. Sudut yang kecil sekali, harga sinnya sudut itu sendiri. Nah, sehingga kita peroleh P itu sama dengan 2VR. Kalau kita jadikan ke total errornya kan sama dengan 0. Karena 2VR dikurang P. Dimana P-nya juga 2VR.
Nah, ini ilustrasi sederhana bagaimana metode elemen hingga itu ya, bisa dipakai untuk menyelesaikan physical problem ya. Berdasarkan pengelompokannya ya, ada yang ahli teknik ya, engineers, dan ahli matematik di sini. Nah, di matematik nanti ada trial functions ya, ada finite differences. Nah, di trial function ini ada kelompok variational methods dan ada kelompok di wasted residuals ya. Ini berkembang menjadi visualized continuous trial function yang finite differences ini nanti berkembang menjadi variational finite differences. Nah, di kelompok engineers ada structural analog substitution ya, kemudian menjadi dry continuum elements ya. Nah, ini ketiga ini nanti berkontribusi untuk modern finite element method. Okay. Nah, konsep dasarnya untuk FEM ini bermula dari adanya fenomena teknik, fenomena engineering seperti ada elastik, thermal, aliran fluida, elektrostatik, dan lain-lain. Nah, ini bisa diekspresikan dengan persamaan pengatur dan kondisi batas atau governing equation dan boundary conditions. Nah, di persamaan pengatur ini biasanya menggunakan persamaan diferensial. Jadi keduanya ini untuk mengekspresikan fenomena engineering ya. Contohnya sebuah vertical machining center seperti ini, dia punya fenomena deformasi elastik, perilaku thermal, dan lain-lain. Nah, dengan persamaan pengatur dan kondisi batas yang mana ini bisa diketahui bersamaannya, tetapi tidak dapat diselesaikan secara manual. Kenapa? Karena geometrinya sangat kompleks sehingga perlu pendekatan. Nah, salah satunya adalah dengan definite element method ya. Sehingga kita bolehlah satu paket persamaan aljabar yang linear yang sifatnya simultan, sehingga nanti kita boleh K kali U sama dengan F. K itu adalah sifat ya, bawaan dari sistem, sementara U adalah perilaku karena adanya aksi. Kalau di fenomena elastik sifatnya adalah kekakuan perilaku perpindahan, aksinya gaya. Perilaku ini tidak diketahui maka perlu dicari ya. Secara matematis bisa kita lihat ini U sama dengan inverse K kali dengan F. Sini jadi ini. Untuk menghasilkan persamaan aljabar linear yang simultan tadi, maka perlu kita mixing dulu struktur menjadi elemen-elemen yang sederhana ya. Lalu kita pilih tipe elemen yang mendekati ini ya. Bisa jadi dia terdiri dari beberapa jenis elemen. Kemudian elemen-elemen ini nanti bersamanya dengan interpolasi polinomial ya. Nah, kemudian persamaan elemen tadi seperti ini, K kali U sama dengan F yang di elemen-elemen masing-masing elemen nanti digabung dengan metode superposisi sehingga diperoleh persamaan aljabar linear ya. K kali U sama dengan F secara global. Nah, dengan persamaan aljabar linear yang simultan ya, yang global tadi, kita selesaikan variabel nodal yang belum diketahui. Ya, jadi K kali U sama dengan F ini diselesaikan dengan apa? Dengan U sama dengan K inverse kali F. Ya, ini secara prosedur numerik ya, dengan prosedur FEM dengan software komersial bisa juga. Demikian saja untuk pendahuluan pada bagian pertama ini. Kita lanjutkan di video berikutnya di bagian kedua. Kita sudahi saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.